Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Sarsabila dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2019 Universitas Brawijaya akan menjelaskan materi mengenai teori dan praktik pemberkasan arsip atau record. Pemberkasan arsip atau record adalah penyusunan file secara sistematis, logis, kronologis yang sesuai dengan metode penyimpanan arsip agar cepat, tepat, akurat untuk dapat ditemukan kembali. Sistem pemberkasan merupakan cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penemuan kembali, penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis sehingga dapat mudah, cepat, dan tepat ditemukan kembali bila diperlukan. Sistem pemberkasan adalah sistem penyusunan atau penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang meliputi metode klasifikasi dan pengindekan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, penemuan kembali, dan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Sistem pemberkasan menurut Kenny pada tahun 1998 adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi atau record yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi, dan pengindekan, pengaturan atau penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, dan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Terdapat 5 sistem utama dalam pemberkasan record. Yang pertama adalah sistem abjad, yang kedua adalah sistem numerik, yang ketiga adalah sistem klasifikasi, yang keempat adalah sistem kronologis, dan yang terakhir adalah sistem warna. Sistem pemberkasan sendiri itu bersifat penting dan unik karena berperan sebagai jantung dari kegiatan penyimpanan dan temu kembali informasi. Agar dapat mengelola dokumen dan dengan baik dalam hal penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, dan perawatan dokumen di dalam sebuah organisasi. Dan yang lebih pentingnya lagi bahwa satu yang harus diingat dari sistem pemberkasan yang diadopsi atau dibuat memungkinkan untuk memberkaskan record secara efisien dan efektif dalam penemuan kembali record. Selanjutnya adalah pemberkasan record atau arsip itu kan tadi bersifat penting ya bagi organisasi. Nah, berikut adalah 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama adalah di dalam pemberkasan arsip terdapat kegiatan pengelompokan konteks subjek yang dimana hal tersebut dapat memudahkan penemuan kembali suatu record atau arsip. Poin kedua adalah terdapat kegiatan pengelompokan menurut subsubjek arsip atau record tersebut di mana hal itu dapat memudahkan kita sebagai pemustaka untuk menemukan kembali suatu record atau arsip tanpa melihat isi arsip atau record secara langsung. Dan yang poin terakhir, terdapat kegiatan penscanan suatu arsip atau record di mana hal tersebut dapat memudahkan kita apabila arsip itu hilang sehingga kita sebagai pemustaka masih mempunyai duplikatnya. Kaitan sistem pemberkasan arsip pada titik balik informasi adalah sistem pemberkasan memiliki pengaruh besar yang untuk memudahkan dalam penemuan kembali suatu arsip atau record dengan cepat apabila dibutuhkan. Agar penyimpanan arsip dapat ditata dengan baik, maka diperlukannya suatu cara atau sistem untuk melaksanakan pemberkasan arsip secara efektif. Pemberkasan arsip itu juga dibutuhkan pada faktor yang efisien dan efektif tergantung kebutuhan suatu organisasi tersebut. Kegiatan penemuan kembali arsip didasarkan pada apa adanya permintaan dari pengguna. Ketepatan dan kelengkapan mendapatkan arsip sangat tergantung pada sistem pemberkasan yang digunakan.
para pengguna arsip biasanya menyebutnya nama masalah, nama badan perihal, atau nomor yang sesuai dengan kepentingan apa yang diingatnya. Oleh karena itu, ketika pemberkasan itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan memudahkan untuk menemukan temu balik informasi. Contohnya seperti di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri adalah contoh pemberkasan arsip atau record yang baik dan benar, karena mereka semua merekap pemeriksaan dari penulisan atau diagnosa dari dokter yang akan disimpan secara baik dan benar, dan apabila dibutuhkan lagi, misalnya pasien itu datang lagi ke rumah sakit, maka dokumen yang kemarin atau pemeriksaan yang kemarin dilakukan oleh dokter tersebut akan ada lagi, ya, akan ditemukan kembali, atau penemuannya sangat mudah ditemukan karena pasien sudah memiliki kartu atau nomor indeks sendiri atau nomor berkas yang pastinya sudah disimpan dengan baik dan benar. Praktik pemberkasan arsip atau record. Skema klasifikasi dan jadwal retensi arsip adalah dua instrumen penting dalam pemberkasan arsip atau record. Tahapan pemberkasan arsip adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah membaca isi surat untuk menentukan isi ringkas. Yang kedua, menentukan indeks subjek, kode klasifikasi arsip, dan tahun. Yang ketiga, memasukkan surat ke dalam folder. Yang keempat, memasukkan kode klasifikasi arsip, indeks subjek, dan tahun pada tab folder. Yang kelima, pengelompokan kode yang sama, dan yang terakhir adalah penataan berkas. Pada tahapan membaca isi surat untuk menentukan isi ringkas dilakukan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri adalah kegiatan dalam memeriksa arsip yang akan disimpan. Beberapa hal yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama, apakah sudah ada di posisi simpan. Yang kedua, apakah lampiran-lampiran sudah lengkap. Dan yang ketiga, apakah akan disatukan dengan suratnya atau dipisahkan, karena bentuk fisiknya mengharuskan demikian. Pada tahapan penentuan indeks subjek, kode klasifikasi arsip, dan tahun dilakukan dengan arsip disusun berdasarkan subjek. Selanjutnya, tentukan indeks subjeknya, tentukan kode klasifikasinya, dan arsip disusun berdasarkan tahun. Pengindekan sendiri adalah kegiatan menetapkan kata tangkap dari arsip yang akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung pada cara pemberkasan yang digunakan. Pada sistem alfabetis, kata tangkapnya adalah nama, orang, badan usaha, atau instansi. Sedangkan pada kata tangkap di sistem numerik adalah kode angka. Kata tangkap pada organisasi sudah memiliki klasifikasi arsip adalah kode klasifikasi. Tata cara dalam penentuan indeks antara lain ada 5. Yang pertama, indeks harus singkat, jelas, mewakili isi arsip. Yang kedua, indeks harus mengandung makna tunggal, tidak ganda. Yang ketiga, kata yang digunakan harus sudah lazim. Yang keempat, fleksibel untuk pengembangan selanjutnya. Dan yang kelima adalah indeks harus kata benda atau yang dibendakan. Pada tahapan memasukkan surat ke dalam folder dilakukan dengan penyortiran. Penyortiran dibuat folder berkas memasukkan arsip aktifnya. Sedangkan penyortiran sendiri adalah proses, cara, atau pembuatan penyortiran atau pemilihan. Di tahapan menulis kode klasifikasi arsip, indeks subjek, dan tahun pada tab folder dilakukan dengan pengkodean. Pengkodean adalah kegiatan pemberian tanda atau kode yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas dalam file. Dalam kode tersebut, petugas dapat mensortir atau menempatkan arsip sesuai dengan kelompoknya.
Di tahapan pengelompokan kode yang sama dilakukan dengan pembuatan label atau labeling, di mana membuat penyekat antara penyekat primer, penyekat sekunder, dan penyekat tersier. Di mana penyekat primer berisi pokok masalah, bagian utama dari file, sedangkan yang sekunder berisikan dengan submasalah, di mana bagian yang menunjukkan pada suatu kelompok yang mempunyai persamaan indeks menunjukkan urusan kegiatan masalah khusus. Sedangkan penyekat tersier berisikan dengan sub-sub masalah, yaitu bagian yang menunjukkan pada suatu kelompok yang mempunyai persamaan indeks, menunjukkan urusan sub kegiatan dan sub masalah khusus. Pada tahapan penataan berkas dilakukan dengan pembuatan tunjuk silang. Tunjuk silang sendiri dipergunakan apabila yang pertama, ada arsip yang mempunyai 2 masalah atau lebih. Yang kedua, apabila ada pergantian nama, yakni orang, organisasi, atau perusahaan, nama tempat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika ada surat yang lampirannya bukan merupakan surat, seperti disket, buku, dan lain sebagainya. Tunjuk silang pada dasarnya merupakan catatan agar dapat memperoleh informasi arsip baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tunjuk silang langsung adalah menunjukkan keterkaitan informasi arsip dari file itu sendiri, karena file tersebut dipandang perlu menggunakan tanda X atau dengan istilah lihat. Tunjuk silang tidak langsung menunjukkan keterkaitan informasi arsip dengan file atau berkas lainnya, biasanya menggunakan tanda XX atau dengan istilah lihat juga atau see also. Contohnya seperti di surat dari Andri tentang diklat kearsipan yang menunjukkan kepada suatu instansi dapat dikenal dengan diklat kearsipan atau dengan Andri. Pemberkasan arsip mempunyai beberapa metode, di antara lain adalah pertama, sistem pemberkasan arsip menurut alfabet atau abjad, di mana sistem penyimpanan arsip menurut abjad berarti warkat yang dibuat atau diterima yang di dalamnya termuat nama orang, nama wilayah, atau nama pokok soal disimpan menurut urutan abjad dari A sampai Z. Yang kedua adalah sistem pemberkasan menurut abjad subjek. Berkas subjek dikenal pula dengan nama berkas data, eksekutif informasi, ataupun topik. Yang ketiga, sistem pemberkasan menurut numerik. Contohnya adalah cek atau kwitansi yang sudah bernomor. Yang keempat adalah sistem penyimpanan arsip menurut nomor kode. Sistem penyimpanan arsip menurut kode berarti warkat-warkat yang diterima suatu organisasi disimpan menurut nomor urut dan abjad. Yang kelima adalah sistem penyimpanan arsip menurut alfanumerik atau abjad bernomor, di mana berarti warkat yang telah dibuat atau diterima yang di dalamnya termuat nama orang, nama organisasi, nama wilayah, maupun nama pokok soal yang disimpan menurut gabungan urutan abjad dan menurut nomor dari A1, A2, A3, dan seterusnya. Keenam adalah sistem penyimpanan arsip menurut pokok soal, di mana warkat yang dibuat atau diterima disimpan menurut pokok masalah atau pokok urusan, masalah atau urusan ataupun sub masalah ataupun sub urusan yang tertera di dalamnya. Ketujuh adalah sistem penyimpanan arsip menurut tanggal. Sistem penyimpanan arsip menurut tanggal berarti warkat yang dibuat atau diterima oleh suatu organisasi disimpan menurut tanggal yang tertera pada warkat tersebut. Terakhir adalah sistem penyimpanan arsip menurut wilayah, di mana warkat yang diterima oleh suatu organisasi menurut pembagian suatu daerah tertentu seperti pulau, kepulauan, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kampung, atau rukun tetangga. Pengelolaan arsip dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah arsip dinamis dan yang kedua adalah arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Penanggung jawab arsip dinamis dikelola oleh pencipta arsip. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan
setelah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah direvisi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, provinsi, kota, atau kabupaten dan perguruan tinggi. Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah penciptaan arsip. Dalam pasal 31 meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak secara tepat, lengkap, dan aman. Penerimaan arsip dianggap sah setelah diterima oleh petugas yang berhak menerima. Yang kedua adalah penggunaan arsip. Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan oleh ahli media. Yang ketiga adalah pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Klasifikasi arsip dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pemberkasan arsip aktif, yang kedua penataan arsip inaktif, yang ketiga penyimpanan arsip, yang keempat ahli media arsip, dan yang terakhir program arsip vital. Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengelola, sedangkan penataan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan. Ahli media arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun dan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah penyusutan arsip. Tujuan dilakukannya penyusutan arsip untuk pengurangan jumlah kegiatan arsip dengan cara yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan. Yang kedua adalah pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan yang terakhir adalah penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi yang pertama adalah akuisisi arsip statis. Melakukan akuisisi arsip statis yakni dengan proses penambahan hasanah arsip statis lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip dan hak pengelolaan dalam satuan kerja atau pencipta arsip. Proses pengelola dan menata informasi dan fisik arsip statis hasil akuisisi di lembaga kearsipan. Yang kedua adalah pengelolaan arsip statis. Proses mengelola dan menata informasi dari fisik arsip statis masuk akuisisi di lembaga kearsipan sehingga arsip mudah ditemukan berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan arsip atau asal-usul dan aturan arsip dan standar pengelolaan arsip statis meliputi yang pertama penataan informasi arsip statis, yang kedua penataan fisik arsip statis, yang ketiga pembuatan finding aids atau sarana bantu penemuan kembali arsip berupa guide, daftar arsip statis, inventaris arsip, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan arsip di ruang simpan sesuai dengan standar penyimpanan arsip statis. Selanjutnya adalah preservasi arsip statis dengan melakukan kegiatan preventif berupa penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi atau alih media, perencanaan menghalangi bencana atau menghadapi bencana. Selanjutnya adalah kuratif atau perawatan. Yang terakhir adalah akses arsip statis. Prinsip yang harus dipegang dalam melakukan akses arsip statis adalah yang pertama, prinsip keutuhan, yang kedua, keamanan, yang ketiga, keselamatan arsip, yang terakhir, sistem keterbukaan dan ketertutupan arsip. Apabila pengelolaan arsip dilaksanakan dengan benar, maka akan terwujud tertib arsip di lingkungan pencipta arsip seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keselamatan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. Sekian penjelasan materi mengenai teori dan praktik pemberkasan arsip atau record. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.